Mall juga penuh semua itu ya, kemarin ke Oh sana. iya Bu, udah mau terus ya peaknya tuh habis Lebaran Bu, udah kasus COVID juga udah nggak naik lagi kan saat ini. Moga-moga Terus beres sudah lah ya. ya mudah-mudahan selesai. Tapi ada virus-virus Singapura, kemudian virus PMK itu aduh ada Heeh, lagi Bu, aduh. iya. Ya, semoga aja nggak parah ya Bu ya, biar Semoga masih nggak tetap seheboh COVID ini ya. ya ya nggak sampai lockdown lah, nggak sampai bikin Heeh. kita resesi lagi. Jangan sampai kena kita yang paling Iya penting. betul betul Bu, masih sehat-sehat juga ya Bu ya. Oh, oh. Kalau sampai kena kan lumayan gitu, kita nggak bisa Iya ngapa-ngapain, berapa makanya, lama nularin lagi ya. iya makanya itu dia. Heeh. Stres juga ditinggal sendiri kan karena nggak boleh kontak fisik. Oh, Wah oh. parah. Dampaknya wah kebayangnya Ngobrol gede sama banget sih. laptop jadinya. Iya Bu, mana badan juga lagi pasti meriang kan, udah nggak fit. Ngerinya itu ya, waktu tahun Ya, lalu ya. ya makanya untung udah ya semoga nggak ada lagi ya Bu ya. Mm-mm. Udah cukup berat juga sih Bu sebenarnya. Biar bisa kita offline sekali-kali ya, Felix ya. Iya biar ketemu biar enak Bu yang ngobrolnya nggak Heeh. nggak cuma dari layar aja. Cuman ya mungkin next time lah Bu untuk Mm-mm. offline-nya dan Kita mulai mungkin nunggu aba-aba dari Rizal ya. oke oke Bu siap Bu siap Bu. Oke, katanya kita udah bisa mulai. Ya, kita mulai ya, Felix. Iya Bu, Oke, saya izin rekam juga buat backup ya. silakan Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Kita akan kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sektor komoditi yang menjadi primadona akhir-akhir ini ya. Mungkin tema punya yang boga lakonnya tahun ini itu kali ya. Dulunya kan itu orang komoditas tuh rada-rada nggak Iya, mau masuk gitu kan. Nah ini lagi jadi primadona nih. Nah kali ini saya punya kesempatan nih dapat narasumber analis spesialis komoditi dari Panin Sekuritas ya, Bapak Felix Darmawan. Nah ini mungkin Pak Felix silakan menyapa peserta, memperkenalkan diri dulu. selamat siang Bapak Ibu peserta webinar siang hari ini. Semoga masih sehat dan juga tetap semangat ya untuk menonton ulasan dari analisis komoditas dari saya di siang hari ini. Dan saya dari Pani Sekuritas mulai jadi komoditi analis itu mulai dari awal tahun ini. Jadi kurang lebih 5 bulan ya untuk jadi gabung di Sobat Pans di Pani Sekuritas. Dan saat ini kurang lebih saya akan membawakan sesuai dengan request dari teman-teman ya yang memang ini kita akan membahas berbagai macam sektor komoditas, misalnya dari batu bara, kemudian dari kelapa sawit, kemudian minyak dan gas, dan juga tidak ketinggalan dari komoditas nikel. Dan mungkin kurang lebih itu yang bisa saya perkenalkan Bu di siang hari ini. Oke, terima kasih ya Felix ya. Akhirnya kita ketemu juga ya. Saya udah dari Iya kemarin-kemarin Bu. hobi komoditi tentang komoditi, cuman keseling libur, keseling apa gitu. Iya Bu, Nah ini, cerita kami. nah ini kan kalau dulu ya orang komoditi kan biasa risetnya kurang banyak ditanya itu orangnya kan. Iya, Dari zaman tahun lalu siapa zaman itu Juan masalah iya saya zaman masih juga. Juan tuh masih belum ada yang ngelirik gitu. Nah kalau sekarang kamu Mbak pasti jadi incaran buat semua ya karena sektornya kan Setuju Bu. booming ya jadi Betul Bu. primadona ibaratnya. Betul Bu, Nah ini betul kita Bu. saya mau kita bahas coba satu persatu ya yang masuk komoditas itu apa gitu ya. Iya Bu, Mungkin siap Bu. tadi kan dibilang komoditas itu yang batu bara, Ya, CPO, minyak, terus dan nikel Bu. oil and gas, nikel. Terus kalau Ya. kamu kertas, pulp and paper ikut covering nggak? Kalau Pak Aibas kita nggak cover Bu, di komoditas Nggak, nggak berarti cover. oke, berarti kita fokus Iya, di 4 ya. Nah, iya kalau Bu. logam-logam lain masuk ke nikel atau enggak? Masuk ke nikel Bu sebenarnya Bu. Ke Timah nikel juga berarti. nanti saya masukin ke nikel juga Bu untuk tins. Cuma nikel ya. Iya, Nah, berarti itu metal base. trial metal ada di situ ya, di nikel Iya, ya. iya Bu. Tuh, kita bahas satu persatu ya.
siap Bu, kita siap. mungkin bahas dari batu bara dulu ya. Saya sambil catat ya, Iya. takut ada lupa ya. Iya Bu, silakan Bu. Iya, sebelumnya mungkin saya akan market update dulu ya Bu ya, terkait Ya, update dulu emiten-emiten batu bara update keseluruhan lah yang komoditi. gambar Iya Bu, dan gambar big ya, picture-nya kayak gimana iya gitu view Bu. kamu ya. Iya Bu, jadi memang ISG itu sempat AKM ya di beberapa pekan lalu dan sempat juga unlock ya sampai 6.500-an dan saat ini sudah mulai rebound ya ke 6.800-an yang mana kalau misalnya kita lihat performa dari ISG 1 bulan itu tuh masih minus 5,6% dibandingkan bulan lalu dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari indeks lainnya misalnya dari Jepang, kemudian dari Shanghai di Amerika Serikat itu pun juga sebenarnya minus juga karena memang tensi atau misalnya ekspektasi dari kenaikan suku bunga di bank sentral itu tuh semakin tinggi Bu. Jadi ini kemudian meningkatkan risiko lah dari investasi di pasar modal, kemudian ya investor yang sudah masuk di pasar saham di sejak awal tahun lalu, kemudian sejak akhir tahun lalu, kemudian pertengahan tahun lalu ini mulai mengurangi porsinya di pasar saham sehingga ini banyaknya net sales ya di pasar saham yang menyebabkan di berbagai macam indeks itu mengalami unblock ya di beberapa hari yang lalu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari inflow asing ini sebenarnya cukup positif Bu. Dan kalau misalnya kita lihat dalam 1 pekan terakhir ini beberapa saham komoditi ini menjadi primadona yang menempati top 5 lah dari 4 dari 5 top inflow yang dimiliki oleh investor asing selama kurang lebih 1 pekan terakhir. Misalnya yang pertama itu dari Pegas Bu. Di Pegas ini investor asing ini inflow-nya cukup masif ya Bu ya. Ini mencapai 270 miliar di pekan lalu. Dan ini disusul sama Inco atau Vale Indonesia sebesar 253 miliar. Dan di tempat selanjutnya ada Adaro di sekitar 180 miliar rupiah. Jadi dari 5 top saham yang inflow asingnya banyak, ini tuh 4-nya diantaranya itu saham-saham itu. Dan ini juga masih menjadi masih melihat positif juga dari emiten-emiten di komoditas karena adanya inflow asing yang memang ini mendominasi dari ISG. Dan kalau kita lihat performa dari saham-saham di indeks energi itu tuh juga masih positif Bu, di mana kalau misalnya dalam kurang waktu 1 bulan ya, ini Pegas menjadi top gainer Bu, sekitar 12%. Kemudian PTBA nih yang kemarin baru umumin dividennya jumbo, ini tuh naik 10%. Kemudian disusul Inco dan MDKA di kisaran 6%. Jadi memang secara umum ketika memang adanya unlock di ISG di beberapa pekan lalu, performa dari saham-saham komoditas ini sebenarnya masih oke lah, masih berada di teritori positif walaupun sebenarnya sudah upside-nya itu sudah cukup rally ya di sepanjang awal tahun ini dan tapi ketika di beberapa hari terakhir itu masih ada tenaganya Bu untuk kembali naik dan mungkin itu dari secara umum ya dari marketnya ya. Dan kalau misalnya kita masuk ke masing-masing komoditas itu misalnya kita bahas dari batu bara, sebenarnya sentimennya ini beragam Bu. Jadi kalau misalnya kita tahu ini kan batu bara ini kan penggunaannya biasanya untuk pembangkit listrik ya Bu ya. Dan ada juga untuk kokas ya, batu bara jenis kokas itu untuk pembakaran baja, pembuatan baja yang biasanya itu di China. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat di harga batu bara itu ketika memang adanya tensi, kemudian adanya pemberlakuan sanksi dari Uni Eropa ke Rusia, itu pun membuat harga batu bara sempat terbang ke level 400 US dollar per tonnya dan sempat cooling down ke kurang lebih sampai level 250 USD per tonnya dan setelahnya itu waktu akhir Maret ya ketika memang sudah naik banyak kemudian ya agak masih belum balance lah keseimbangan pasarnya kemudian sempat turun ke 250 USD per tonnya dan saat ini pun juga sudah mulai comeback Bu ke level 400-an dan sekarang tadi saya lihat ini di kisaran 385 USD per ton karena memang sebenarnya kenaikan yang pertama yang sampai 400 ton itu yang awal itu karena sanksi Rusia dan kalau yang saat ini itu tuh kenaikannya karena memang adanya krisis energi Bu dari di wilayah India di beberapa kota besarnya Bu. Dan kalau misalnya kita lihat India itu memang merupakan salah satu konsumer batubara terbesar ya, top 2 ya untuk batubaranya dan di satu sisi penggunaan batubara kualitas rendah untuk pembangkit listriknya ini pun
mencapai 75% ya, yang mana ini tuh menjadi apa ya, sumber energi dominan ya dari listrik yang ada di India. Dan dengan besarnya apa namanya porsi PLTU yang menggunakan batu bara, ini pun menjadi faktor kunci ya untuk para pelaku analis komoditi, bahwa ketika adanya krisis di energi di India, maka pemerintah India ini memberlakukan beberapa kebijakan, Bu. Misalnya yang pertama ini adalah kebijakan pemerintah India akan memberlakukan sanksi kepada para operator dari PLTU yang mana ini cadangan batu baranya di bawah standar. Dan memang sih karena memang adanya krisis energi yang mana ini membutuhkan supaya energi yang sangat banyak, maka ini diperlukan stok batu bara yang sangat masif ya, yang mana untuk produksi batu bara di India ini pun masih sangat-sangat terbatas, Bu, karena memang dari awal tidak expect kalau misalnya adanya kenaikan konsumsi listrik ya, Bu ya, semasif ini. Dan memang sih ini memang adanya fenomena alam, Bu ya, karena di India ini pun ada semacam kemarau panjang dan juga sangat panas, yang mana itu tuh mencapai 50 derajat, sekitar hampir 50 derajat Celcius, Bu. Jadi memang itu benar-benar panas banget, dan oleh karena itu demand untuk menggunakan AC, menggunakan pendingin ruangan itu tuh semakin tinggi, dan itulah yang menjadi faktor penyebab ketika adanya musim panas ini pun meningkatkan demand dari konsumsi listrik, tapi dari output dari PLTU-nya itu masih nggak lebih baik, nggak lebih tinggi lah dibandingkan pas pandemi kemarin. Jadi memang adanya shortage-nya itu di situ, Bu. Jadi memang ini menjadi salah satu isu kalau misalnya kita punya saham-saham batu bara. India ini menjadi salah satu hal yang menjadi faktor kunci, dan selain dari India, sebenarnya dari China pun juga sudah mulai ya, Bu ya. Sudah mulai apa ya? Sudah mulai masif China buka ekspansi lockdown kan, lockdownnya dikendorin ya. Iya. Nah itu, Iya, jadi Bu. Jadi kebutuhan memang demand-nya mulai ada nambah lagi ya. betul, Bu. Jadi memang ketika memang di Shanghai ini sudah mulai melakukan relaksasi lockdown per 1 Juni tahun ini, maka itu menjadi apa ya, katalis positif ya, Bu ya, bagi harga komoditas khususnya di batu bara yang kita bahas saat ini, yang mana karena memang batu bara ini menjadi apa ya, semacam bahan bakar lah, Bu, untuk pembuatan steel atau pembuatan industri-industri yang lainnya. Dan sebenarnya kalau misal dari China sendiri itu tuh ada apa ya, kebijakan pemerintah yang mana dia itu mengintensifikasikan produksi batu baranya di domestik, Bu. Jadi ketika memang dia butuhnya besar, pemerintah China ini mengepus para penambang batu bara di China itu untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Jadi kalau misalnya di catatan saya itu biasanya tuh impornya tuh 10% dari luar. Kemudian saat ini ketika memang China sudah mulai meningkatkan produksi domestiknya, ini tuh cuma sekitar 5% saja, Bu. Jadi memang kalau misalnya saya bilang saya tempatkan di faktor kedua, karena China sudah mulai sedikit banyak mandiri, Bu, untuk memenuhi kebutuhan batu baranya sendiri, yang mana ini sebenarnya juga tidak bisa dikesampingkan karena memang ini jumlahnya besar juga, dan China ini merupakan konsumen batu bara terbesar di dunia, sehingga kurang lebih pasti mereka punya power ya, Bu, untuk pergerakan harga batu bara itu sendiri. Dan sebenarnya faktor yang ketiga ini dari domestik kita, Bu. Jadi dari domestik kita itu kebanyakan para penambang batu bara itu tuh masih belum merevisi ya, dari emiten yang kami cover itu masih belum merevisi dari kapasitas produksi di tahun 2022, di mana mereka biasanya melakukan misalnya masih wait and see lah terkait perkembangan dari pasar batu bara di global pada akhir-akhir ini. Dan tujuan dari mereka itu produksinya itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dari kontrak yang sudah di-assign pada beberapa waktu yang lalu. Jadi memang waktu saya tanyakan kepada para emiten-emiten yang bersangkutan, memang produksi yang sudah ditetapkan dari tahun lalu itu tuh memang sudah cukup, Bu, untuk memenuhi kebutuhan ataupun pemenuhan kewajiban pengiriman batu bara ke klien-klien yang sudah deal sebelumnya. Dan waktu itu sebelum ganti tahun, berarti kan sebelum adanya invasi ya, Bu ya, dari Rusia ke Ukraina. Nah, kalau misalnya saya tanyakan sekilas dari beberapa emiten yang kami tanya, itu tuh masih belum
apa ya, masih belum kepikiran untuk mengirimkan batu bara ke negara Uni Eropa ya Bu ya. Karena ada beberapa faktor Bu. Misalnya karena yang pertama tadi kapasitas produksinya ini masih relatif flat ya, atau masih sama lah sebelum dengan adanya force major yang ada di Eropa Timur. Dan kemudian yang kedua itu adanya jarak Bu. Jadi jarak antara Uni Eropa dengan Indonesia ini kan cukup jauh Bu. Jadi kalau misalnya pengapalan shipment itu mungkin bisa 3 bulanan, dan ya memang sih apa namanya, kalau misalnya butuhnya tinggi, tetap ada permintaan dari Uni Eropa ke apa namanya, ke industri-industri di batubara domestik. Cuman ya masalah jarak itu juga menjadi pertimbangan khusus Bu dari masing-masing pihak. Dan oleh karena itu kalau misalnya kita pernah dengar bahwa Uni Eropa ini minta batu baranya ke Afrika Selatan, ke Amerika Serikat, dan juga ke negara Amerika Latin lainnya, karena memang secara jarak itu tuh lebih terjangkau dan juga lebih dekat dibandingkan dengan ke Indonesia. Dan memang secara umum ya itulah 3 faktor itulah yang menjadi salah satu kenapa harga batu bara di saat ini tuh bisa naik banyak lagi. Cuman dengan adanya beberapa apa ya, sentimen yang kurang positif, misalnya dari China tadi, itu tuh bisa menjadi penghambat dari pergerakan harga batu bara di global pada beberapa hari ini. Mungkin kurang lebih seperti itu Bu untuk update market dari komoditas batu baranya. Oke, saya coba bikin summary ya. Karena kamu Iya, Bu. moderate terus saya coba bikin singkat ya. Siap, Pokoknya Bu. intinya berarti demand batu bara paling besar itu kan dari Cina, India, Eropa kan. Iya, Terus Bu. kalau India karena udara panas jadi butuh batu bara banyak buat energi pasang AC dan sebagainya. Kalau Cina dari pelonggaran lockdown, tapi kebutuhan Cina nggak segede dulu karena dia impornya dikurangin dari 10 ke 5% ibaratnya gitu ya. Jadi bukan demand yang paling gede. Kalau dulu kan lebih gede berarti demand dari Cina. Nah kalau dari Uni Eropa mungkin dia terhambat jarak itu yang tadi kamu bilang ya. Nah ini saya pertanyaannya pengen tahu emiten mana yang banyak ekspor ke Cina sama India dari emiten-emiten kita. Nah terus kira-kira nih yang masih ada upside-nya, sebenarnya kita lebih untung jual ekspor sebenarnya daripada jual lokal ya, kayak begitu ya. Iya, nah itu berarti memang, kan kita cari yang ekspornya banyak, itu yang mana. Terus kategorinya berarti kan ada ini nggak, ada kalori kan biasa batu bara tuh ada grade-grade-nya ya. Iya Bu. Nah itu saya mau tahu karakternya kurang lebih gitu, dari oh ini karena ada ini gitu. Iya, jadi memang kalau misalnya kita bilang destinasi penjualan batu baranya kemana aja, mayoritas dari semua emiten yang kami cover itu semuanya ke yang paling besar ya Bu ya, rata-rata tuh dari China, kemudian disusul sama Asia Timur. Ini tuh Jepang dan Korea ya Bu, gabungan Jepang dan Korea. Dan ini tuh juga ada salah satu wilayah yang besar selain India Bu ya, yakni adalah Bangladesh dan juga Vietnam. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari masing-masing negara, destinasi negara, kalau tadi kita sudah bahas China dan India, sebenarnya di wilayah Bangladesh dan juga di wilayah Vietnam ini tuh menjadi salah satu new market yang sangat potensial ya Bu ya. Dan di satu sisi mereka adanya ekspansi industri yang cukup masif juga. Kalau misalnya di Bangladesh itu dari tekstilnya, kemudian dari Vietnam itu beberapa eksodus dari perusahaan-perusahaan di China itu pun mulai pindah ke Vietnam. Jadi memang ini menjadi salah satu faktor kunci peningkatan kapasitas dari pembangkit listrik, yang mana itu pun kebanyakan dari batu bara. Dan kalau misalnya kita lihat memang kalau misalnya dari emiten-emiten yang masih punya exposure banyak di ekspor, ini tuh misalnya mulai dari ITMJ Bu, di mana ITMJ ini biasanya kebanyakan di wilayah China, kemudian disusul sama India dan juga di Asia Timur, di mana ketiga tempat itu menjadi salah satu andalan Bu untuk penjualan dari batu bara ITMJ sendiri. Dan memang kalau misalnya kita lihat ataupun kita breakdown lagi, sebenarnya dari produk-produk di batubara di TMJ ini merupakan salah satu produk yang kalorinya paling tinggi Bu. Dan sebenarnya pun kalau misalnya di kalorinya paling tinggi itu penggunanya adalah untuk batubara untuk penggunaan baja ataupun steel, mana ini namanya batubara kokas kan Bu ya. Dan oleh karena itu kalau misalnya kita kita lihat lagi,
adanya perbedaan harga, Bu. Misalnya kualitas dari batubara kokas, kemudian batubara yang untuk thermal, itu pun ada semacam premiumnya, Bu. Sekitar ya mungkin 20 atau 25%, Bu. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat ASP-nya, average selling price-nya ITMJ sendiri itu menjadi paling unggul, Bu, dibandingkan emiten-emiten lain. Dan sebenarnya sih kalau misalnya kita lihat dari ekspor, kemudian dari ekspor, destinasi ekspor, ini pun ITMJ juga sempat mendapatkan offer, Bu, dari Eropa, yang mana mereka kan mencari batu bara ya, Bu, ya, karena mereka sudah nggak mau beli dari Rusia, mereka cari keluar, termasuk ke ITMJ salah satunya. Dan memang untuk saat ini ITMJ memang masih untuk rencana produksinya masih belum berubah, Bu. Jadi memang agak sulit juga ketika memang rencana produksinya masih belum berubah, dan di satu sisi harus memenuhi demand dari Eropa, Bu. Jadi memang ada sedikit mismatch, Bu. Dan memang ya itu menjadi salah satu hal yang memang force major, Bu. Jadi memang tidak bisa secara cepat untuk meningkatkan kapasitas produksi batu baranya. Dan ini, Bu, sebenarnya kalau waktu di rilis laporan keuangan di first quarter tahun ini, kebanyakan emiten batu bara itu mengalami penurunan produksi, Bu, dari kuartal kemarin. Jadi karena memang batu bara ini kebanyakan di ladang, di open pit, dan itu pun sangat tergantung pada kondisi cuaca, dan mana semua emiten yang memiliki emiten ladang batu bara, tambang batu bara, ini tuh mengalami gangguan produksi, Bu, ya, berupa dari hujan deras, dan juga ini mengganggu dari aktivitas operasional dan juga pengiriman batu bara itu sendiri. Sehingga memang kalau misalnya kita lihat dari semua emiten yang kami cover di batu bara ini mengalami penurunan produksi, Bu, secara kuartalan. Tapi ketika memang harganya ini naik banyak, dan juga ini bertransaksi pada peningkatan ASP dari perusahaan, ini pun semacam tercover, Bu. Jadi memang ya tetap laba itu tetap oke untuk estimasi kami. Berarti itu, volumenya turun, tapi harga jual naik, jadi peningkatan revenue ibaratnya gitu ya. Nah, terus ini saya mau nanya, kalau kalori tinggi emang marginnya lebih gede gitu, margin profitnya, sama kalori sedang, kalori murah, kan karena kan berarti kan ibaratnya ada KW1, KW2, KW3. Yeah. Kalau dia banyak produksi KW atas, KW mahal, berarti marginnya tuh lebih kasarnya gini. Saya pengen tahu dia kalau jual kalori tinggi lebih untung nggak sih gitu daripada kalori menengah, kalori murah? Iya, kalau misalnya secara harga sendiri, memang harga dari batu bara yang kalori tinggi itu memang jauh lebih tinggi dibandingkan kalori yang menengah ataupun kalori rendah. Dan sebenarnya ini balik lagi ke volume juga, Bu, ya, karena memang kalau misalnya kita lihat dari batu bara untuk berkalori tinggi, ini kan khusus di penggunaan dari steel, kemudian pembuatan baja dan lain sebagainya. Dan di satu sisi di aktivitas industri seperti itu kan sedang lockdown, ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari PMI, dari aktivitas manufaktur ini sempat tertahan, Bu, ya, sempat slumping juga ke level kontraksi karena memang adanya lockdown juga, dan juga memang masih dalam tahap recovery, ya. Sehingga kalau misalnya kita lihat sebenarnya ketika memang adanya peningkatan dari aktivitas manufaktur, itu pun menjadi katalis positif, Bu. Yang penting ketika ada aktivitas manufaktur yang semakin tinggi, otomatis kan kebutuhan demand dari batu bara kokasnya itu akan semakin tinggi juga, dan memang itu juga bertransaksi pada harganya. Dan kalau misalnya kita lihat ke batu bara kokas, batu bara thermal yang buat pembangkit listrik ini pun demand itu sangat meningkat di beberapa negara sekaligus, Bu. Jadi memang tanpa adanya pembatasan sosial, kemudian adanya force major juga, dan juga adanya krisis iklim juga, ini pun menjadi katalis positif bagi permintaan batu bara untuk pembangkit listrik. Dan kalau misalnya kita lihat, memang sebenarnya kalau dibilang lebih untung sebenarnya kalau kita lihat dari harga itu lebih untung yang batu bara yang berkualitas tinggi, yang mana itu berarti profitnya gross margin profit GPM, ya, gitu. Saya mau pengen tahu berarti kan asalnya kalau saya mau bandingin nih, kalau yang penghasil batu bara paling tinggi banyak kalori tinggi, berarti kan dia bisa ngambil GPM-nya lebih tinggi. Nah, saya mau cari itunya, ya. Nah, terus selain ITMJ apalagi yang kamu cover?
Kalau selain ITMG, saya cover Adaro juga, Bu, Adaro Energi Indonesia. Di mana kalau misalnya Adaro Indonesia ini sebenarnya ini macam-macam, Bu, ya. Soalnya kan dia juga punya anak usaha yang ADMR, Bu, ya, yang mana mereka tuh fokusnya untuk batu bara kualitas tinggi dan juga untuk kepentingan industri di China dan juga di Asia Timur lainnya. Sehingga kalau misalnya dari Adaro sendiri, ini relatif beragam juga, Bu, dan untuk produk-produk dari batu bara yang diekspor dan juga yang ada dijual di domestik. Dan kalau misalnya kita lihat dari gross profit margin-nya ya, Bu, ya, sebenarnya ini semakin membaik, Bu, dari misalnya 0,3% menjadi 0,5%. Artinya ini ada peningkatan 20%, Bu, dari tahun lalu, sehingga memang ini ketika memang volume produksinya ini semakin menurun di kuartal ini dibandingkan kuartal sebelumnya, tapi itu marginnya tuh masih oke juga karena memang ini ketolong dari ASP dari perseroan yang juga meningkat ya, Bu, ya. Dan di satu sisi kalau misalnya kita lihat dari kalau misalnya kita lihat dari adanya kebijakan, Bu, sebenarnya, Bu, dari pemerintah Indonesia yang sempat melarang ekspor batu bara ya, Bu, ya, di bulan Januari, sehingga sebenarnya adanya larangan ekspor di bulan Januari kemarin itu pun menjadi salah satu hal yang cukup penahan, Bu, sebenarnya, Bu, akselerasi dari penjualan dari emiten-emiten batu bara ke pasar-pasar ekspor di Asia Timur terutama. Karena memang waktu kami estimasi, waktu kami melakukan modeling dan juga pasar ini tidak memasukkan faktor adanya ban ekspor batu bara di awal tahun ini, sehingga memang banyak dari rilis kinerja emiten di first quarter ini di bawah estimasi. Tapi sebenarnya itu nggak terlalu matters, Bu, karena memang di saat ini sudah mulai dibuka lagi kan ekspornya, dan juga ini kami ekspektasikan akan berjalan normal, dan bahkan kami juga kalau kami sendiri melihat bahwa adanya ekspansi dari China juga ini juga akan meningkatkan dari demand dari ekspor batu bara di Indonesia sendiri, Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, kita udah ITMG, Adaro, terus ada cover apa lagi? Ini kita ganti sektor dulu nih, batu bara udah mau habis. Ganti sektor dulu ya, Bu, ya? Enggak, ini kamu covernya berarti ITMG, Adaro, terus apa lagi? juga, Bu. PTBA, terus apa lagi? Udah, Ibu, itu aja, Bu, yang untuk batu bara. Tiga, dari tiga itu menurut kamu yang masih ada upside-nya yang mana? Kalau misalnya masih ada upside-nya, berhubung karena PTBA yang sudah kena upside, kita masih ada upside di ITMG, di Adaro, Bu. Di Adaro ini kita masih ada upside di targetnya 3.400, Bu. Dan kalau misalnya kita lihat dari PTBA, sebenarnya kita menjagokan PTBA, Bu. Cuman karena memang kemarin naik sudah banyak juga karena ada dividen. Dari dividen itu ya? Iya, jadi memang ini sudah kena juga target price kami. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari emiten-emiten di Adaro, kemudian ITMG dan juga PTBA, itu selain dari proyek dari produksi batu baranya, juga ada beberapa proyek yang memang di luar lini bisnis utamanya, cuma itu bagi kami itu menarik juga, Bu, untuk pasar, sehingga memang secara umum itu sudah terdiskon ya di harga pasar saat ini, dan memang mungkin kami akan melakukan review ulang, Bu, untuk beberapa target price yang sudah kena seperti PTBA dan juga ITMG, mungkin kurang lebih seperti itu, Bu. Oke, kalau kamu covering ini nggak emiten batu bara yang mid cap, small cap, ada nggak? Kalau cover masih belum, Bu. Kalau misalnya cover, Bu, untuk yang mid cap dan juga terus target view kamu menurut hitung-hitungan nih, kan berarti kan kamu ngitung kayak begini masih tahu kan kira-kira batu bara harganya 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan di range berapa? Nah itu kamu hitungan kamu ada di berapa? Iya, jadi kalau misalnya hitungan kami waktu di full year tahun 2022, sebenarnya kami cukup moderat, Bu, di level 170-an USD per tonnya. Karena menurut kami, dengan adanya kenaikan dari secara masif di harga batu bara, itu pun juga akan diikuti dengan penurunan secara masif, Bu, yang mana sebenarnya sudah terjadi di bulan awal Maret kemarin. Dan berarti boleh sambil kesimpulan, harga target kamu ini berdasarkan harga batu bara 170-an. Kalau harga batu baranya naik lagi, berarti target revisi begitu ya? Bisa lebih tinggi lagi, Bu. Ya, sekarang mungkin batu bara udah beres, kita ke selanjutnya apa tadi ya? Ke nikel mungkin, Bu. Nikel, ya. Nikel ini menarik. Ini nikel gimana sih sebenarnya gitu cerita nikel? Ada kan berarti dia related sama kebutuhan mobil listrik kan, energi baru. Betul, Bu. Nah itu, itu coba ceritain kronologisnya, emitennya apa, terus all about nikel lah.
Iya, jadi memang waktu beberapa bulan yang lalu itu tuh harga nikel tuh sempat loncatnya tuh nggak ketulungan lah Bu ya ibaratnya, dan waktu itu sempat ada sempat disuspend juga Bu, ibaratnya sudah menyentuh auto Heeh. reject atas lah Bu ya kalau misalnya di sini, dan itu menandakan kalau misalnya harga nikel tuh sudah naik sangat signifikan ya, karena memang sentimennya masih sama kayak batu bara tadi, adanya invasi dari di Rusia kepada Ukraina yang mana ini membuat kepanikan pasar lah, karena Rusia sendiri pun juga menjadi salah satu produsen top 5 ya di nikel sendiri, sehingga ketika memang adanya shortage di produsen dari nikel, kemudian demand-nya itu sebenarnya masih ada ruang untuk bertumbuh, ini menjadi apa ya, semacam menjadi sentimen untuk para pelaku pasar ini tuh sedikit agak-agak mengambil risiko Bu, di mana ya kalau misalnya pergerakan harga ini nggak normal sebenarnya waktu beberapa hari lalu ya, sampai yang auto reject atas, dan sebenarnya karena setelah itu sudah mulai bursa London Metal Exchange ini sudah mulai memberlakukan batas auto reject atas sama auto reject bawah, sehingga ini sedikit banyak sudah mulai pergerakannya sudah mulai smooth lah Bu, yang nggak seperti dulu. Dan ya sebenarnya kalau dari segi demand, nikel ini merupakan salah satu komoditas yang paling green Bu dibandingkan yang lainnya, apalagi beberapa apa namanya komoditas lainnya, sehingga ini tuh menjadi komoditas yang apa ya, semacam masa depan Bu, karena masa depan ini kita melihat adanya pergerakan dari misalnya dari PLTU kemudian menjadi sumber energi yang lebih green lagi, ataupun dari kendaraan otomotif yang mana sekarang pakai mesin ICE yang membutuhkan bensin, kemudian mulai sedikit-sedikit adanya produsen dari mobil listrik yang memang ini apa ya, memiliki value kalau misalnya ini untuk menjaga lingkungan sendiri Bu. Dan oleh karena itu kalau misalnya kita lihat dari International Energy Agency atau IEA, bahwa mereka memproyeksikan permintaan nikel itu akan terus naik Bu setiap tahunnya, di mana pada 2021 permintaan nikel di dunia aja udah mencapai 2,8 juta ton, dan untuk tahun depan itu tuh sudah mencapai 3,1 juta ton, yang mana ini naik 300 ribu ton nikel di sepanjang tahun ini, dan itu pun menjadi salah satu apa ya, katalis positif juga Bu dari industri ataupun komoditas nikel juga, karena memang apa namanya, ada peningkatan harga dari sisi demand, demand driver cukup kuat juga dari industri electric vehicle, dan selain dari industri electric vehicle sebenarnya juga ada dari pembangkit listrik yang green Bu, misalnya seperti tenaga surya dan juga hydropower, yang mana ini tuh merupakan menggunakan nikel yang lebih besar Bu, karena memang untuk menjaga atau menampung storage dari listrik, yang mana itu pun akan bisa disuplai ketika memang dibutuhkan waktunya, dan nikel ini menjadi salah satu part yang sangat penting Bu untuk pembangkit listrik tenaga surya dan juga hydropower. Dan untuk selanjutnya sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari demand side, itu tuh China juga industri electric vehicle-nya juga sangat berkembang Bu, di mana tahun kemarin tahun 2021 ini sudah menjual mobil listriknya sebanyak 3,2 juta unit ya. Kalau bisa kita bandingkan di Indonesia aja mobil total itu 1 jutaan Bu. Jadi memang ya memang pasarnya memang jauh lebih besar di sana. Cuman kan setidaknya ada room untuk growth lah dari industri electric vehicle di China. Dan kalau misalnya kita lihat 3,2 juta ton tadi, itu tuh sudah setara 15% Bu dari total penjualan mobil di tahun yang sama, sehingga sedikit banyak ini tuh nggak bisa dibilang kecil juga, dan menurut saya ini juga akan menjadi salah satu apa ya, pijakan yang sangat bagus Bu untuk peningkatan penetrasi pasar electric vehicle di sana. Dan patut diketahui juga dengan adanya peningkatan market share electric vehicle di sana di China, ini menjadikan permintaan nikel untuk baterai electric vehicle di China itu pun mencapai 75%, sehingga dengan adanya pertumbuhan industri electric vehicle di sana, ini pun bertranslasi pada peningkatan dari kebutuhan nikel, yang mana itu menjadi bahan baku untuk baterai dari mobil listriknya. Dan sebenarnya kalau ya Bu, saya mau tanya dulu, ya. Penghasil nikel terbesar di dunia siapa? Indonesia bukan? Betul Bu, betul. Nah itu berapa persen dari penghasil nikel terbesar? Berarti kan kita bisa hitung nih kuehnya kita kebagian berapa gitu. Iya, kalau misalnya kita itu menjadi top eksporter pangsa-pasar 37% Bu, di mana 37% penyedia nikel di dunia Indonesia 37%. Iya, di tempat kedua Filipina 14,6%,
kemudian disusul sama Rusia 7% dan juga Australia 7%-an. Dan dari situ kita kita paham bahwa Indonesia ini sebenarnya negara yang besar ya untuk berperan sentral dalam industri nikel terus itu sendiri. saya mau tanya, harga nikel sekarang berapa? Nah, harga nikel sekarang saya masih belum update tuh, soalnya ini masih yang lama juga. Cuman berarti menurut hitung-hitungan kamu ini berdasarkan waktu harga nikelnya di berapa? Waktu hitung-hitungan saya ini masih moderat, Bu, di 30 ribuan, Bu. Di mana 30 ribuan. 30 ribuan USD per tonnya, dan itu masih moderat banget, Bu, dibandingkan waktu itu harganya sampai 60-an ribu. Jadi nggak apa-apa kalau moderat, berarti kan nanti kalau harganya naik, berarti kan targetnya naik lagi kan, ibaratnya gitu kan. Nah itu, berarti kan saya bisa ambil kesimpulan ya, nikel itu kebutuhannya menaik karena support dari energi hijau, berarti ibaratnya green energy kan. Salah satunya buat komponen mobil listrik kan, ibarat baterai-baterai begitu ya, buat penghantar listrik ya. Nah terus berarti kebutuhannya kurang lebih di mana ada di situ, terus kita bisa nyediain. Itu kenapa jadi nikel tuh menarik di Indonesia, khususnya saham-saham nikel. Nah sekarang kita langsung ke emitennya. Emiten nikel yang kamu covering kan itu satu gerbong, berarti Antam, Timah, Inco ya? Inco. Nah ini saya mau tahu itu kelebihan dari 3 itu, saya bagi-bagi dulu. Kalau Inco tuh berarti kan dia nikel semua ya? Kalau Inco memang nikel semua, Bu, untuk produksi. Jadi memang jadi memang murni 100% dulu untuk produksi nikelnya. Nah, terus kan katanya infrastruktur dia udah punya pengolahannya, smelternya udah paling bagus, paling siap tuh Vale katanya ya. Sudah Bu. Dan kalau misalnya kita untuk emiten-emiten yang menjadi pemain kunci ya, Bu, ya di industri nikel, yang pengolahan nikel, sebenarnya ini ada satu hal, Bu, untuk industri electric vehicle di Indonesia, Bu, yang mana sebenarnya Indonesia itu karena memang sudah melihat bahwa adanya peluang untuk menjadi produsen baterai mobil listrik, maka pemerintah membentuk konsorsium yang untuk menggrab pasar tersebut yang bernama Indonesia Battery Corporation atau IBC, yang mana ini tuh merupakan konsorsium yang dimiliki oleh Antam, kemudian MIND ID, Pertamina dan juga PLN, yang mana dari awal tahun ini IBC ini sudah melakukan kerjasama dengan Hyundai, Bu, yang mana Hyundai ini sudah melakukan groundbreaking ya, Bu, ya, untuk sudah melakukan merilis mobil barunya ya, Bu, Ioniq ya, Bu, ya, yang mana ini pun sudah diproduksi di Indonesia di Karawang, dan ini juga menjadi salah satu produsen yang potensial, Bu, untuk dari demand dari baterai listrik itu sendiri, sehingga IBC ini yang merupakan konsorsium dari keempat BUMN tadi sudah melakukan kerjasama dengan Hyundai, yang mana membuat pabrik, Bu, terkait baterai listrik dengan kapasitas 10 gigawatt ya per house-nya per tahunnya. Dan kalau misalnya kita lihat dari Hyundai sendiri, ini produsennya ini mencapai 200.000 unit, Bu, dengan per tahunnya, yang mana itu juga menjadi salah satu. Ya, Bu. Ya, yang mau saya tanya nih, Antam berarti kan kita highlight emiten ya. Antam tuh sebenarnya kan orang selalu taunya dari dulu kan emas kan? Betul, Bu, betul. Nah, ya, Bu, ini sekarang berapa persen income revenue Antam di nikel lah, saya mau tahu itunya. Berarti kan kita mau tahu nih, berarti dia bisa ngegerek berapa banyak gitu dari kenaikan nikel di Antam. Berarti orang kan berarti udah bisa, oh ini Mas sekarang ada di nikel gitu, udah nggak di Antam. Berapa persen komponen income nikel di Antam? Iya, jadi memang waktu rilis first quarter tahun ini, surprisingly, nggak surprisingly sih, secara ekspektasi kami juga bahwa laba Antam itu naik cukup signifikan, Bu, ya, dibandingkan tahun lalu sebesar 132%, yang mana kalau secara surprisingly sebenarnya proporsi pendapatan dari emas itu pun sedikit menurun, Bu, dan menurunnya itu cukup besar, sekitar 10% dari kuartal kemarin, sehingga ini menjadi salah satu hal yang mana ini pun menjadi hal yang cukup mengejutkan. Dan di satu sisi, dari pendapatan segmen ferronikel dan juga nikel ini pun tumbuh sangat signifikan, Bu, di mana kalau misal ferronikel sendiri ini tumbuh 51% ya dibandingkan tahun lalu, yang mana kalau misalnya kita bilang porsi itu pun mencapai 19%, Bu. 19% dari keseluruhan ya, Bu, dari keseluruhan sales dari Antam sendiri. Dan kalau misalnya kita bicara rupiahnya ini mencapai 1,8 triliun. Sorry. Berarti dia kan komposisi pendapatan Antam itu kan berarti dari emas sama nikel. Iya, Bu. Nah, nikelnya berapa persen?
Kalau nikelnya ini posisinya 17% Bu. Jadi ferronikel 17. 19%, kemudian biji nikel ini 17% Bu di first quarter tahun ini. Sehingga ini pun juga sebenarnya sudah cukup banyak juga Bu untuk cukup meningkat juga Bu untuk sumbangsi dari kepada pendapatan total dari Antam sendiri. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari 17%, terus itu kenaikan dari volumenya meningkat nggak atau cuma dari harga jual aja? Kalau volume ini sebenarnya menurun Bu, tapi memang nggak besar sih, sekitar 9%-an dibandingkan tahun lalu. Dan kalau misalnya kita lihat dari, memang ASP ini menjadi trigger utama Bu ya, dari peningkatan dari pendapatan bersih ya, dari ferronikel dan juga nikel. Dan memang kalau volume masih sama lah Bu, dengan ceritanya dengan beberapa emiten di komoditas lainnya, karena memang adanya gangguan dari kegiatan operasional, mungkin seperti itu Bu. Jadi memang ini menjadi udah mulai muncul Bu untuk proporsi sumbangsi dari segmen nikelnya di Antam sendiri Bu. Nah terus kalau Antam 17% dari nikel, 83%-nya dapat dari mana dia? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu kan biji nikelnya 17% Bu, kemudian ditambah ferronikelnya itu 19%, jadi mungkin kurang lebih 36% Bu. Dan memang sampai saat ini emas masih yang itu ya Bu ya, masih yang berarti dominan belum, bukan nikel, masih emas. Masih. Cuman, berarti kenaikan ya, nikel ngegerek income Antam juga nggak terlalu gede segede ya, income-nya nikel Vale kan, berarti gitu ya? Iya, kalau misalnya nikel Vale memang spesialis ya untuk nikel ya Bu ya. Berarti kan berarti setengahnya. Ya, masih separuh. Nah terus betul. Satu lagi timah berarti ya, kamu covering timah. Nah timah gimana ini, kan laporan keuangannya bagus kan ya? Ya Bu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat laporan keuangan ini laba bersihnya Bu ya, ini tumbuh hampir 80% Bu ya, menjadi sekitar pendapatannya menjadi 4,4 triliun, di mana ini tuh di atas estimasi kami dan juga di atas estimasi pasar Bu. Jadi memang kinerja dari TINS ini sangat baik sekali, sangat bagus sekali. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat pendapatan terbesar ini sebenarnya masih dari logam timah Bu ya, yang mana ini tuh tumbuh 71% dari tahun lalu mencapai 3,5 triliun rupiah, dan proporsi dari total pendapatan TINS ini pun juga menjadi 81,3% Bu. Jadi memang ini masih yang dominan dari logam timah itu sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat dari yang lainnya, misalnya tin chemical, kemudian batu bara, ini pun juga semuanya naik Bu. Jadi memang ini juga menjadi salah satu beberapa driver utama untuk peningkatan kinerja dari laba bersih PT Timah di kuartal pertama saat ini. Di mana kalau misalnya kita lihat dari produksi Bu. Saya mau tanya kalau iya Bu. Ya, dia secara volume atau karena harga jual aja naik? Sama Bu, masih secara ASP-nya juga Bu, karena kalau misalnya dari volume ASP produksi, juga, berarti volumenya enggak ya, cuman harga jual. Bu. Masih turun Bu, karena masih ada gangguan juga. Kalau orang sebenarnya kebutuhan timah itu lebih buat apa gitu? Kalau nikel kan buat buat energi komponen mobil listrik. Nah kalau timah sendiri buat apa sebenarnya gitu? Jadi kita bisa tahu kan ceritanya kalau ada trigger ini, oh ini ke timah, ini ke nikel gitu. Jadi tuh kalau misalnya kita ngomongin timah, itu tuh kita harus ngelihat dari properti Bu, properti ataupun dari produksi dari elektronik, barang-barang elektronik, misalnya HP, kemudian mobil, ataupun misalnya laptop dan lain sebagainya. Karena biasanya penjualan timah itu tuh PT TINS itu kan ekspor kebanyakan Bu, dan ekspor itu maksudnya kebanyakan ke China dan juga ada juga ke USA, yang mana mereka tuh pembuat ya adanya pabrik-pabrik manufacture, kemudian elektronik juga, dan ini menjadi salah satu backbone utama dari sales PT Timah itu sendiri. Sehingga kalau misalnya kita lihat Timah sendiri, kita harus lihat dari kondisi industri Bu, dari masing-masing negara yang menjadi destinasi ekspor. Biasanya itu dari Asia Timur, kemudian dari Amerika Serikat. Dan kalau domestik sendiri sebenarnya nggak terlalu besar Bu, memang ya karena memang Timah sendiri kan menjadi salah satu leader juga Bu ya untuk produsen dari Timah sendiri, sehingga memang mereka punya sayap yang sangat besar juga untuk penjualan produk-produknya, sehingga memang dominasinya ke ekspor. Dan sebenarnya kalau kita lihat Bu, dari ekspor Timah kan jualannya ekspor Bu ya ke negara-negara lain, dan di satu sisi adanya pelemahan rupiah Bu, yang mana ini tuh sudah mulai kelihatan Bu, sudah mulai 14.700-an Bu. Dan sebenarnya ya ini juga
menjadi salah satu katalis positif juga Bu bagi PT TINS juga karena Kalau memang Timah ya, ekspor kita paling gede kemana? Ke negara mana? paling gede ke China Bu. Kalau China, berarti presentasinya kita masih lihat belum update pengaruhnya Bu. relatif sama Cina lah ya. Kalau Cina yang Betul Bu, membaik, berarti timahnya di mana gede. Nah, ibaratnya kayak betul Bu, gitu ya. betul Bu. Selain ke Cina, keduanya kemana lagi? Kedua di negara Jepang dan Korea Bu, di Asia Timur Jepang, lainnya Korea. Bu. Oh, produksi Iya, barang yang banyak produksi home appliance, elektronik kayak betul begitu Bu, kali ya. betul Oke, Bu. sip. Ya, mungkin Sebenarnya ini ini Bu, di sedikit Bu, sedikit Bu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di China itu pun ada bubble property Bu ya, misalnya dari Guangzhou juga yang sempat kena debt trap juga ya karena kebanyakan utang, namun cash flow-nya kurang baik. Ini pun jadi salah satu isi yang sebenarnya harus kita TINS holder ini harus perhatikan Bu ya, karena memang dari China sendiri itu pun ekonominya juga terbangun dari propertinya pembangunannya masif, apartemennya banyak, cuman saat ini pun lagi direm Bu, untuk moratorium lah istilahnya di sini, sehingga pembangunan dari apartemen ataupun highest tall building itu sedikit banyak agak tertahan dibandingkan beberapa tahun yang lalu, sehingga memang kita menantikan lah untuk dari pemasaran TIS-nya juga apakah memang agak sedikit bergeser kepada manufaktur ataupun misalnya menggantikan destinasi ekspor, misalnya lebih banyak ke dalam negeri. Itu pun masih menjadi tantangan sendiri bagi PT Timah Bu, dan begitu dari PT Timah Bu untuk update-nya Bu. Oke, Nikel, kamu cover berarti Inko Antam, Timah ya, itu 3 ya. Timah ya. Nah, terus sekarang kita lanjut ke oil and gas ya. Oke Bu. Nah, jadi oil kan favoritnya kan, oilnya kan kesannya ini kan kayak batu bara kemarin ya. Oilnya udah naik, tapi ini kita saham oil kan itu Medco sama Elsa-nya masih ketinggalan. Nah ya, iya, apa yang bisa kamu lihat ini, kenapa ini jadi berat gitu, nggak bisa naik gitu? Iya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari dari industrinya sendiri Bu ya, industri minyak dan gasnya sendiri Bu ya, sebenarnya komoditas minyak itu menjadi salah satu untuk menjadi anchor lah Bu ya untuk komoditas lainnya ketika memang adanya Bisa peningkatan. jadi patokan ya, Betul, minyak ya, harga betul minyak. Bu. Kita cukup lihat minyak aja karena ini cukup opsinya cukup banyak juga, dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sentimen-sentimen dari pasar minyak sendiri itu pun bervariasi Bu. Misalnya ketika waktu adanya tensi di kemarin, waktu bulan Februari kemarin, itu harga minyak sempat naik juga Bu ya untuk sampai ke level 120-an, di mana itu pun menjadi salah satu hal yang sebenarnya pisau bermata dua Bu. Misalnya ya mungkin bagi produsen, bagi negara-negara Arab enak lah Bu ya untuk jualan dengan harga yang lebih tinggi. Cuman di US ataupun di negara-negara importer lainnya seperti Indonesia juga, ini pun sebenarnya menjadi kerugian juga bagi kita Bu, karena memang itu translasinya kepada kenaikan harga BBM Bu, yang mana kalau di United States itu pun sampai Presiden Joe Biden itu pun melepaskan strategic reserve-nya dari minyak itu sendiri ke pasaran, di mana kurang lebih jumlahnya itu 1 juta barel per harinya, yang mana itu pun jumlah yang tidak mampu untuk kita samai lah Bu ya. Jadi memang itu sangat besar sekali Bu untuk pelepasan cadangan strategis minyaknya, sehingga sempat slowing down dulu untuk harga minyaknya. Dan ketika memang adanya tensi, ketika adanya perundingan Bu dari misalnya pengenaan sanksi yang lebih masif kepada Rusia, ini pun menjadi salah satu hal yang selalu di-highlight bagi para pelaku analis komoditas, yang mana sampai saat ini ada tarik ulur Bu sebenarnya Bu dari misalnya nih Rusia benar-benar mau di-ban nggak 100% untuk pelarangan impor dari negara-negara Eropa ke sana. Dan kalau misalnya kita lihat adanya dua kubu Bu sebenarnya Bu. Misalnya kubu yang ketergantungan sama energi di Rusia, misalnya seperti Belarusia, kemudian dari kalau nggak salah dari Rumania, itu pun dua negara yang sangat tidak suka lah untuk memberlakukan pelarangan impor dari energi dari Rusia, yang mana karena mereka masih ketergantungan kepada energi dari Rusia Bu. Dan kalau negara-negara Eropa lain, misalnya Inggris, Prancis, Italia dan lain sebagainya, mereka tuh lebih mandiri lah Bu, dan lebih ngotot untuk memberlakukan pelarangan dari impor energi dari Rusia, sehingga ini menjadi hal yang masih berlangsung Bu untuk finalisasi pelarangan impor dari Rusia. Dan sebenarnya saya juga masih melihat Bu, dan update yang terakhir sebenarnya ini ada dari Prancis Bu, di mana mereka tuh masih kekeh dan juga makin yakin
kalau misalnya adanya pelarangan impor dari Rusia, ini pun akan terjadi dalam beberapa waktu mendatang, sehingga ini menjadikan harga minyak WTI maupun minyak Brent itu naik ya Bu ya. Dan satu lagi Bu yang paling penting, ini pun juga ada peningkatan dari demand ya Bu ya, dari di US sendiri, karena di US sendiri ini memasuki musim pengemudi Bu. Jadi mayoritas masyarakat di sana itu melihat cuaca yang cukup oke juga, dan juga adanya libur panjang juga, kemudian melakukan touring lah Bu ya, dari negara bagian satu ke negara bagian lainnya. Dan itu juga menjadi salah satu seasonality Bu, yang mana itu tuh biasanya meningkatkan demand dari minyak itu sendiri. Cuman dengan naiknya harga minyak yang secara drastis, ini masih sedikit banyak akan lebih menurun lah Bu ya, dibandingkan periode normal ya sebelum pandemi COVID-19 kemarin. Tapi kami ya pasar masih melihat bahwa itu menjadi salah satu sentimen positif Bu, untuk pergerakan harga minyak yang naik pada hari ini ke level 114 USD per barelnya. Mungkin dari itu update dari oil and gas Bu. Nah, oil and gas yang kamu covering apa emitennya? Sampai saat ini Medco Bu, untuk yang kami cover, dan juga Pegas Bu. Ya. View Medco sama Pegas gimana kira-kira? Iya, kalau misalnya View Medco sebenarnya ini masih laporan yang triwulan tahun 2021 ya Bu ya. Jadi memang yang full year belum ada, dan juga yang kuartal itu 1. Yang belum full year, belum keluar ya Bu, di belum itu. Bu. Jadi betul Bu. Jadi memang ya agak susah juga Bu untuk update-annya, untuk translasi dari harga minyak di akhir tahun kemarin kemudian sama di kuartal ini. Cuman kalau misalnya kita lihat dari Medco sendiri, sebenarnya potensinya sangat besar sekali Bu, karena memang Medco sudah melakukan itu ya Bu ya, akuisisi blok migas yang sangat besar juga dari CPHL, yang mana itu pun akan menjadi salah satu katalis positif Bu, peningkatan produksi dari blok koridor dari Medco sendiri, di mana kalau misalnya kita lihat memang kepemilikannya masih sudah 100% Bu, sehingga memang tinggal kita lihat dari financingnya Bu, yang mana kalau misalnya kita lihat Medco ini menerbitkan obligasi juga ya Bu ya, sebesar 400 juta US dollar, yang mana kurang lebih 40% ya Bu ya, dari total akuisisi dari blok koridor di TPH itu sendiri. Sehingga memang kalau misalnya kita lihat dengan harga minyak yang sangat-sangat tinggi saat ini, itu menurut saya ini menjadi ketolong lah Bu, untuk financing dari penerbitan obligasi tersebut Bu. Dan sebenarnya hasil dari akuisisi minyak itu muncul di laporan keuangan kapan? Yang Q1 Bu. Q1 2022. Ini Q4 2021 aja belum keluar ya. Q4 aja belum keluar Bu. Jadi memang ya kita tunggu aja Bu. Dan ya saya juga nggak tahu Bu ada apa, karena berarti kan ini kan katalisnya berarti akuisisi blok ini nunggu laporan keuangan ini kan, berarti masih ada cerita Bu. Ya. Tapi ini masih lama keluarnya. Masih lama, cuman ya memang kalau misalnya kita masih ada cerita lah ibaratnya. Masih ada cerita juga, dan memang Medco juga melakukan diversifikasi Bu, diversifikasi ke bisnis lain oil and gas. Misalnya mereka masuk ke bisnis dari kurang lebih pembangkit listrik Bu, pembangkit listrik di Riau juga, yang mana itu menjadi salah satu yang terbesar di sana. Kemudian adanya dari visi dari perseroan Bu, yang mana mereka menargetkan untuk menolkan zero karbonnya Bu ya, di mana ini pun akan ditargetkan tercapai pada tahun 2050, yang mana ini menjadi salah satu hal yang sebenarnya dilihat dari market juga Bu, karena ya market sekarang lihatnya dari ESG sangat dilihatin cukup komprehensif Bu ya, sehingga Medco sendiri juga tidak ingin ketinggalan untuk melakukan inisiasi ke energi yang lebih ramah lingkungan. Dan kedepannya sebenarnya juga terlihat dari harga gas alam Bu, sebenarnya Bu, untuk Medco ya Bu ya, karena sebenarnya produksi dari gas alam sendiri sebenarnya juga cukup potensial juga bagi pendapatan perseroan sendiri. Dan sebenarnya kalau bisa kita lihat dari biaya dari capex-nya juga, ini pun juga sebenarnya untuk beberapa hal itu untuk maintenance dari ladang-ladang yang ada miliki Medco di beberapa wilayah di Indonesia Bu ya, sehingga memang ini masih menjadi on track juga Bu, kebijakan dari Medco juga untuk meningkatkan kapasitas produksinya di Blok Hiu dan juga Blok Belida ya Bu ya, di mana ya tayang kuartal ini Bu, untuk kuartal 1 ini sudah mulai
beroperasional walaupun mungkin masih belum 100% Bu ya, dan itu menjadi hal yang patut kita tunggu Bu di laporan triwulan 1 ini, karena memang ini ya masih butuh laporan itu ya untuk menjadi gambaran utuh lah Bu ya dari Nah ini kan kalau saya mungkin bisa salah ya, karena saya salah view ya. Ya, Bu. Kalau Medco biasanya kalau dia ada nemu ini nemu itu, dia kan terbitin utang ya. Itu sebenarnya rasio utangnya mesti diperhatiin nggak sih, kan karena dia ada jeda ngambil utangnya sekarang, Betul, hasilnya Bu. lama gitu kan, jadi kan dia kan gede kan. Betul, Terus Bu, betul. nah itunya dia masih bisa ngejaga nggak sih keteteran nggak gitu, jangan sampai nanti dia ngutang terus buat ekspansi, hasilnya nggak tahu kan, kita lihat laporan Betul, keuangan aja telat gitu kan, kasarnya gitu ya. Nah jadi itunya memang, masih kejaga nggak utang-utangnya gitu, yang saya perhatiin gitu itu. Ya, jadi memang ini berdasarkan yang terakhir Bu ya, laporan terakhir dari bulan September tahun lalu. Sebenarnya kalau kita lihat dibandingkan tahun lalu, ini sebenarnya agak membaik Bu sebenarnya Bu. Dimana kalau bisa kita lihat dari level net gearing-nya di tahun lalu itu, di bulan September tahun 2020 itu tuh mencapai 1,9 kali, dan di tahun 2021 di periode September itu sudah menurun ke 1,73 kali, yang mana sebenarnya ini juga tertolong dari adanya peningkatan harga ASP-nya Bu ya, dari masing-masing komoditas yang dijual oleh perseroan. Dan ini juga apa ya, kalau misalnya saya lihat Bu, memang secara secara operasional pembangunan dari ladang minyak, kemudian pengeboran, eksplorasi dan sebagainya itu pun membutuhkan modal yang sangat besar Bu, sehingga mau nggak mau ya Medco ya harus financing, nebitin bonds ataupun minjem ke bank dan lain sebagainya, dan memang itu menjadi salah satu atau mungkin satu-satunya opsi lah Bu ya untuk melakukan ekspansi dari peningkatan produksi dari perseroan sendiri. Dan kalau misalnya itu berarti yang perlu kita perhatiin kan kapan itu berbuah gitu invest dia. Betul, karena dia udah investnya, udah utangnya sekarang, hasilnya nanti. Nah, saya mau tahu itu nanti munculnya di laporan keuangan kapan gitu kan, baru lihat kan. Jangan terus ngutang tapi hasilnya kapan? Berarti kan dia ada shortage ya. Nah itu. Betul Bu. Jadi memang dari tim AR di Medco juga memang untuk mengatasi adanya mismatch lah Bu ya, dari utang, kemudian pendapatannya itu sendiri, itu pun biasanya utangnya itu lumayan jangka menengah ke panjang Bu. Jadi memang nggak berminat untuk mengambil jangka pendeknya. Dan di satu sisi ketika memang adanya jatuh tempo, utang jatuh tempo ini biasanya di roll over lagi Bu, diperpanjang lagi untuk lebih panjang lagi waktunya, sehingga sebenarnya kalau misalnya kita lihat itu pun sebenarnya juga cukup membantu Bu, dari cash flow-nya juga, kemudian dari operasional financing-nya juga, dan sebenarnya dari situ memang ya itu menjadi salah satunya jalan untuk membesarkan Medco sendiri, baik dari produksi maupun dari skala usahanya. Dan kalau misalnya kita lihat memang Medco ini cukup prudent juga sebenarnya Bu untuk penambahan utang ataupun misalnya untuk ekspansinya juga, yang mana biasanya mereka juga melakukan akuisisi ataupun eksplorasi dengan yield yang menurut mereka itu sudah masuk akal ataupun misalnya diterima oleh mereka Bu. Sehingga memang ya kalau kita lihat ketika memang harus utang, biasanya untuk proyek-proyek yang memang menghasilkannya cukup bagus Bu. Mungkin ya dari situ menjadi salah satu mitigasi risiko Bu dari adanya penerbitan utang yang untuk digunakan ekspansi Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, cuman kan kalau lihat ini kan ya kamu tadi bilang kan ASP-nya juga nggak naik, berarti kenaikan dari ASP volumenya enggak. Nah ibaratnya nanti kalau komoditasnya turun, berarti kan dia turun gitu kan, nggak ada kenaikan lagi, habis gitu naiknya kan. Sudah Oke. Berarti kamu kalau nggak dari Pegas gimana? Dari Pegas ini kan rally ini berapa hari ya? Oh iya Bu, ya Pegas memang ini sangat rally itu ya, adanya inflow investasi asing yang sangat masif Bu di satu minggu. Nah itu ada cerita apa sih? Ada cerita apa di Pegas? Oh iya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari Pegas ya, Pegas itu sebenarnya kalau misalnya kita lihat ini kan dia bisnisnya itu kan memberikan jaringan gas ya Bu ya, untuk di beberapa negara di beberapa wilayah di Indonesia. Yang mana kalau misalnya waktu terakhir kami bilang itu sebenarnya ada beberapa akuisisi Bu ya dari blok yang di Dumai, yang mana itu menjadi salah satu blok yang besar juga Bu untuk untuk peningkatan produksi ataupun pengiriman kepada para kliennya juga. Dan mana
itu pun menjadi salah satu sentimen positif juga Bu, karena memang dari Dumai itu menjadi salah satu yang paling besar dan juga nih kontribusinya cukup tinggi juga Bu, di mana kalau misalnya kita lihat kontribusi dari minyak dan gas di Begas itu pun mencapai 78%. Putus yang di mana ini? Saya putus ya? Ya, ini dari koneksi belokan ini sudah. Sorry, tadi putus, Felix, bisa diulang nggak? Putus ya Bu ya. Sorry Bu. Oke Bu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat segmentasi yang utama dari Pegas ini ya merupakan jual minyak dan gas ya Bu ya. Yang mana ini sekitar 78% ya Bu ya dari total pendapatan perseroannya sendiri. Dan kalau misalnya kita lihat adanya dari yang paling menarik nih Bu, dari adanya transportasi minyak Bu. Transportasi minyak ini juga naik menjadi 6 juta US dollar, yang mana itu naik 5% dibandingkan tahun lalu. Ini merupakan menjadi peningkatan yang salah satu peningkatan tertinggi Bu dibandingkan segmentasi lainnya di periode first quarter tahun ini. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat beberapa inisiasi dari perseroan Pegas sendiri juga sangat apik Bu, misalnya dari perluasan pipa jaringan di perkotaan Bu, karena memang konsumen retail ini kalau misalnya kita lihat Bu ya, itu harganya itu menggunakan harga pasar, namun masih kompetitif Bu. Dibandingkan kalau misalnya jual ke industri itu pun ada beberapa peraturan Bu dari pemerintah yang mematok harga gas itu sekitar kurang lebih 5 atau 6 USD per MMBTU Bu. Jadi memang kalau secara margin jualan gas ke masyarakat retail itu pun lebih baik Bu dibandingkan ke industri. Cuman memang ini masih tahap awal dan juga ini masih uji coba sekitar 100.000 sambungan rumah tangga. Memang masih kecil banget Bu, tapi ya dari inisiasi perseroan sendiri itu sendiri saya melihat ini adanya ruang Bu untuk peningkatan segmentasi pasar di retail juga dan juga adanya peningkatan marginnya juga Bu. Karena memang kalau misalnya kita lihat ya di penggunaan gas di konsumsi masyarakat retail itu pun sangat-sangat potensial, yang mana ini juga menjadi salah satu hal untuk mengurangi subsidi dari LPG Bu, gas 3 kilo atau gas melon, yang memang ini juga menjadi salah satu hal yang ditanggung oleh pemerintah juga. Dan ini memang ini menjadi salah dua dari faktor positif dari perusahaan Pegas itu sendiri Bu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kesimpulan Pegas itu tadi apa ya ini ya? Drivernya adanya dari blok akuisisi dari Blok Rokan akuisisi untuk blok Rokan ya. Terus udah gitu berarti itunya kasarnya kan dia udah ngasilin gitu sekarang kan. Betul, yang biayanya dulu hasilnya sekarang gitu dari Blok Rokan. Terus ada apa lagi satu lagi tadi kenaikan harga jual Pegas ya. Kenaikan harga mulainya meningkatnya sambungan gas rumah tangga Bu untuk konsumsi retail rumah tangga, dan itu marginnya lebih tinggi dibandingkan dari margin untuk jualan gas ke industri Bu, seperti itu Bu. Itu gas rumah tangga tuh berarti nanti jadi pakai pipa-pipa, kita nggak ada tabung gas gitu ya. Betul, nah itu nanti itu berarti margin buat si Pegasnya itu lebih tinggi. Nah sampai sekarang udah berapa persen itu masuk gitu? Karena kalau sekitar saya belum ada tuh bikin pipa-pipa begitu. Kalau misalnya berapa persen itu sebenarnya masih di wilayah Jabodetabek dan terakhir itu di wilayah Tangerang Bu. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari jumlah masyarakatnya itu pun masih di 100.000 sambungan rumah tangga Bu, atau rumah tangga lah di wilayah Jabodetabek, yang mana itu masih kecil Bu dibandingkan dengan total populasi di Jakarta aja udah hampir 9 jutaan penduduk. Dan memang berarti nanti arahnya kita semua gasnya pakai pipa begitu gitu. Kalau itu mungkin masih long way to go Bu, karena memang berarti kan kita lihat ini potensi Pegas, income Pegas di masa depan, berarti kan jaringan pipa rumah tangga kalau semuanya sampai bisa gitu, kasarnya minimal sampai Jabodetabek aja semua udah dipasang gitu, berapa persennya juga kan itu berarti itu income memang, booster buat dia kan ibaratnya gitu kan. Betul. Nah berarti katalisnya itu dua ya. Oke. Iya Bu, karena memang sekarang mungkin ya Bu. Ya,
kita mungkin ini Pegas sama Medco ya, berarti kita cover yang oil and gas ya. Ada lagi nggak emiten yang kamu covering? Oke. Kalau emiten yang lainnya, udah Bu, kalau dari oil and gas itu udah. Bu. Oke, sekarang kita ke CPO satu lagi ya. Oh oke Bu, oke Bu. Nah kan kita tahu CPO itu kebutuhannya selain minyak goreng juga dibutuhin sama consumer good ya. Barang-barang kayak sabun, sampo itu kan pakai itu juga ya. Terus coklat juga pakai kan itu ya, CPO ya. Masalah. Nah itu. Nah ini gimana cerita minyak goreng pengaruh ke harga naik turunnya minyak goreng ke margin laba CPO. Terus yang kita covering apa emitennya? Yang kita cover itu AALI dan juga LSIP Bu. Cuman LSIP masih belum update, nunggu laporan first quarter ini Bu untuk update berikutnya. Kalau misalnya AALI yang sudah yang terbaru Bu untuk laporan full year tahun 2021. Ya memang memang betul Bu, kebutuhan CPO memang sangat tinggi juga Bu. Kalau misalnya kita lihat Indonesia itu merupakan eksportir terbesar Bu ya di CPO, yang mana itu porsinya itu sekitar 59% Bu. Kemudian Malaysia sekitar 35%-an, dan memang didominasi oleh dua negara itu saja Bu untuk eksportir untuk pasar dari kelapa sawit. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat sebenarnya saingan kita itu bukan negara-negara Malaysia ataupun negara lainnya Bu, tapi lebih ke komoditas lainnya Bu, atau vegetable oil lainnya. Misalnya kalau misalnya kita lihat dari minyak kedelai, kemudian dari biji matahari, itu menjadi salah satu saingan dari market share dari vegetable oil, yang mana kalau misalnya kita lihat sampai yang terakhir ini pangsa sawit di dunia itu tuh sekitar 35%, 35,1%, dan disusul oleh minyak kedelai ini tuh 28,6%, kemudian biji matahari sekitar 10%. Dan memang secara umum ketika memang mahal, biasanya itu agak translasi untuk substitusi Bu ke minyak vegetable oil yang lebih murah, misalnya ya soybean oil ataupun ke biji matahari, sehingga memang ya tadi saya bilang itu tuh agak berlawanan juga, saingannya itu cukup ketat Bu dari masing-masing antar komoditas yang ada di pasar global. Dan memang kalau misalnya kita lihat tekstur ataupun kelebihan dari CPO sendiri itu karena memang mereka itu enak untuk dimasak Bu, karena memang secara bahan-bahannya CPO itu lebih tinggi Bu, lebih tahan untuk di suhu tinggi kan. Kalau misalnya kita masak kan biasanya ya sampai matang kan itu kan berapa derajat Celcius ya Bu ya, sampai minyaknya bisa mendidih juga, dan itu bisa merupakan salah satu keunggulan CPO untuk dijadikan bahan untuk menggoreng ataupun bahan memasak. Dan selain itu juga sebenarnya ini lebih awet juga Bu untuk penggunaannya, karena memang adanya unsur-unsur yang unsur-unsur yang natural ya Bu ya, sehingga kalau dari masa lifespan-nya atau kadaluarsanya relatif lebih panjang dibandingkan komoditas yang lainnya. Mungkin kalau misal dari CPO seperti itu Bu, makanya ini menjadi salah satu hal yang anugerah juga Bu, karena Indonesia juga eksportir terbesar, kemudian pengguna CPO di dunia pun juga nomor 1 dibandingkan dari vegetable oil yang lainnya. Dan kalau misalnya secara harga CPO masih lebih murah dibanding kedelai sama matahari kan ya kayaknya ya. Iya. Jadi memang kan lebih kita pakainya juga pilih yang murah ibaratnya gitu, pakai CPO aja, ngapain beli pakai minyak itu gitu. Jadi walaupun itu ya masih primadona ibaratnya, tetap mau dengan kenaikan CPO juga tetap masih lebih murah dibanding minyak kedelai, minyak matahari kayaknya ya. Iya betul Bu. Jadi memang adanya rivalitas lebih antaranya vegetable oil, CPO kemudian vegetable oil lainnya. Dan kalau misalnya kita lihat ya Bu ya dari polemik minyak goreng nih Bu ya, yang beberapa bulan ini cukup hangat Bu, karena memang sebenarnya kalau misalnya kita lihat harga di luar itu lebih tinggi Bu dibandingkan dari penjualan di harga minyak goreng untuk keperluan domestik, sehingga ya memang adanya kecenderungan untuk menjual ekspor di pasar global, karena memang harga ekspor kan atau harga CPO global kan tidak diatur oleh otoritas tertentu lah Bu ya, sehingga tidak ada otoritas atas atau reject bawah, sehingga kalau di pemerintah inilah ada dibatasi, sehingga ini kalau secara margin itu agak kurang itulah Bu, kurang menguntungkan. Cuman memang kalau misalnya kita lihat kebutuhan CPO di di minyak goreng itu sendiri sebenarnya ya kurang lebih nggak sampai 20-an, nggak sampai 25%-an Bu, sehingga sebenarnya ya ini sebenarnya masih bisa
ke cover juga sama produksi dari total produksi di katakanlah 1 tahun ini, tapi memang ya ada masalahnya supply chain, kemudian ada masalahnya sempat menurunnya produksi juga, ini pun agak mengganggu dari produksi dari minyak goreng di domestik sendiri, sehingga itu harganya langka juga. Dan memang sebenarnya transaksinya sebenarnya ke itu juga Bu, ke harga juga Bu. Jadi memang harga minyak CPO kan di luar naik Bu, dan tapi di Indonesia itu masih ya 14.000 per liter ya Bu ya, kurang lebih ya. Dan harusnya itu sebenarnya itu di adjustable Bu, mungkin ya naik ya mengikuti dari harga CPO di luar, yang mana di global, yang mana itu menjadi insentif juga bagi para produsen untuk produksi lah untuk di CPO di dalam negeri untuk penggunaan minyak goreng. Dan kalau waktu kita lihat Bu, adanya pembatasan harga di 14.000 per liternya, itu pun minyak goreng kosong Bu. Jadi memang ya memang harganya nggak segitu. Jadi kalau tetap diproduksi ya rugi Bu. Jadi memang lebih baik untuk ditahan saja di tangki-tangkinya, karena memang rugi, nggak segitu harga pasarnya. Oke, saya mau nanya nih ya. Kalau emiten plantation CPO kan berarti dia ada yang produksi minyak bumi, ada yang ngejual sawitnya CPO-nya kan? Iya. Nah, kalau secara margin dia lebih untung jual minyaknya atau jual CPO mentahnya, kelapa sawit mentahnya? Jadi memang kalau misalnya kita hitung marginnya itu produk yang semakin diolah atau semakin hampir jadi, itu tuh marginnya nilai jualnya lebih tinggi, dan juga marginnya otomatis juga mengikuti untuk lebih tinggi juga Bu. Dan jual barang olahan lebih cuan daripada jual barang mentahan, ibaratnya gitu ya. Bu. Ya, dibandingkan buahnya aja Bu. Dan memang berarti kita cari emiten yang bukan cuma jual mentahannya, yang jual produk olahannya banyak. Nah, di emiten sawit ada di mana itu? Iya, kalau misalnya dari kami masih, kalau untuk LSP masih belum update juga Bu, jadi masih agak kurang itu juga. Tapi kalau misalnya untuk Ali, sebenarnya Ali ini juga menjadi salah satu pemain besar juga Bu untuk di CPO di nasional sendiri. Dimana kalau misalnya kita lihat Ali ini di kuartal ini juga mencatatkan performa yang sangat bagus Bu sebenarnya Bu, dibandingkan tahun lalu. Ini naik 200% Bu laba bersihnya ke 483, yang mana ini tuh menjadikan disebabkan oleh adanya peningkatan ASP Bu, ASP dari CPO juga, kemudian dari adanya penurunan volume produksi dari CPO juga Bu, di mana penurunannya itu sebesar 20% Bu. Jadi memang ini ditutup oleh peningkatan ASP dari Ali itu sendiri. Dan kalau secara volume juga nggak ada naik ya, cuma kenaikan harga jual, jadi boost ya. Iya. Produksi itu turun banget, karena memang waktu tahun 2019 itu tuh sempat ada kemarau panjang Bu di ladang-ladang sawit di beberapa emiten kelapa sawit, sehingga ini tuh dampaknya mengganggu dari produktivitas tanaman sawit di beberapa tahun ke depan, sehingga ini termasuk ke kuartal 1 di tahun 2022 ini. Dan memang kalau misalnya secara umur profil tanaman ini termasuk yang cukup senior ya Bu ya, karena memang masih di prime X-nya juga, cuman masih cukup senior juga, tapi memang dari adanya kenaikan ASP, kemudian kemudian juga dari ekspornya juga, ini menjadikan pendapatan AAL ini juga tumbuh 30% dibandingkan tahun lalu. Dan jadi kita cuma covering AAL aja ya, yang lain-lain nggak ada lagi. Kan kita kan sebenarnya kan sama LSIP kan, kita pengennya kan cari kalau bisa yang umur tanamannya masih muda-muda kan, ibaratnya gitu kan, yang produktif kan. Ya, sebenarnya reportnya masih dalam progres Bu, tapi saya sudah ketemu sama Tabji juga, Triputa Aldo Persada kemarin. Jadi memang Tabji ini merupakan tanaman yang memiliki usia yang paling muda Bu. APG ini ya, punya Triputra ya. 12,2 tahun. Dan kalau misalnya kita lihat produksi di kuartalan itu sebenarnya naik Bu, 50-an%. Karena memang di akhir tahun kemarin itu tuh ada sempat hujannya tuh parah banget Bu. Jadi ini mengganggu produksi di kelapa sawitnya juga, dan ini sedikit mereda Bu di kuartal 1 tahun ini. Dan ini kan sudah mulai Maret sama Februari kan sudah mulai agak-agak mendingan lah dibandingkan Desember tahun lalu, sehingga produksinya itu sedikit naik banyak, sehingga ya kalau misalnya kita hitung per kuartalan itu cukup naik signifikan Bu. Dan kalau misalnya kita lihat dari per tahunan itu tuh masih stabil Bu. Jadi memang dengan adanya profil umur tanaman sawit yang cukup muda, itu sedikit banyak akan menahan Bu dari adanya katakanlah
ke apa namanya musim hujan yang sangat lebat, kemudian mungkin kekeringan ataupun lain sebagainya, Bu. Jadi memang kalau dari Tabji sendiri ini menjadi salah satu keunggulannya di situ, Bu, dari tanaman usia yang muda. Dan yang sangat menarik sebenarnya itu, Bu, apa namanya inisiatif dari teknologi, Bu, teknologi dari Tabji sendiri, yang mana biasanya mereka itu menggunakan beberapa macam tools dan juga software, yang mana itu mereka menggunakan itu untuk mengetahui bagaimana kondisi dari ladang kelapa sawitnya, Bu. Misalnya ada yang perlu dirawat, kemudian ada yang masih berbuah ataupun dan lain sebagainya, itu bisa dilihat dari drone, Bu. Jadi memang lebih efisien juga dan juga lebih cepat juga untuk Ini saya lebih suka yang begini-begini daripada Ali sama LSI, cari yang kecil-kecil, kamu covernya. Yang mid cap, small cap kan, karena kita kan retail ya. Retail kan nggak perlu yang big cap kan, kasarnya kita di yang mid cap, small cap juga masuk. Nah, saya pengen yang covering yang begini-begini. Iya, Bu, jadi memang Tabji ini memang inisiatif teknologi sangat-sangat maju sekali, Bu, dan dari hulu ke hilirnya, mulai dari pemantauan dari ladang sawitnya pakai drone, kemudian pemupukannya juga sudah mulai pakai drone, tapi itu masih prototipe ya, Bu, ya, masih 50%, jadi masih belum full operasional untuk menggunakan drone untuk pemupukan, kemudian dari logistiknya juga, Bu, dari penggunaan GMS-nya juga, karena kan kalau kita lihat kan di ladang kan juga adanya tantangan juga, Bu, ya, misal dari akses jalan, kemudian dari curah hujannya juga, itu menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan dari perseroan sendiri, yang mana mereka menjawabnya dengan menggunakan aplikasi dari artificial intelligence dan juga dari dari machine learning yang mereka punya, yang mana itu menjadi salah satu hal untuk menjaga pola dari alur produksi dari Tabji itu sendiri, Bu. Dan ya inilah CPO digital lah. Iya, Bu, ya, Bu. Jadi memang digitalisasi ini jadi memang at the end juga mereka punya aplikasi, Bu, tapi buat internal di Android. Jadi memang mereka itu punya aplikasi internal yang memang itu tuh semua hal yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional itu tuh bisa dimiliki atau bisa dipantau bagi para internal mereka, baik itu di Jakarta ataupun di lapangan sawitnya itu sendiri, Bu. Jadi memang secara monitoring ini juga sudah oke juga, dan ini meningkatkan efisiensi ya, Bu, ya. Ini karena ini yang paling penting, Bu, untuk biar nggak kerja bolak-balik, biar kerjanya sekali jalan dan juga lebih ngirit waktu di lapangan juga. Makanya ini teknologi di Tabji ini menjadi salah satu jawaban untuk menjawab tantangan tersebut, Bu. Dan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari umur tanaman, ini juga menjadi salah satu hal yang mendukung juga, Bu, karena memang tadi sudah saya sedikit mention, kalau misalnya adanya usia muda tanaman di Tabji ini juga menjadi salah satu keunggulan, Bu, karena dengan adanya mudanya tanaman ini, mereka tuh masih lifespan itu masih panjang, Bu, masih bertahun-tahun ke depan tuh masih kurang lebih bisa tanpa adanya melakukan replanting, Bu, atau gantian tanaman secara masif, sehingga memang mereka bisa fokus untuk pembibitan, panenan. Berarti kan kalau yang masih muda kan dia tanaman produktifnya banyak gitu kan, jadi otomatis kan kapasitas produksinya gede gitu kan ya. Kalau daripada yang kebunan udah lama-lama gitu kan, mesti replanting kan. Ya, jadi memang kalau misalnya kita lihat dari fenomena dari krisis minyak goreng itu sebenarnya nggak terlalu ngaruh ke Tabji, Bu, karena memang Tabji kan jualannya kan 100% itu domestik, Bu, ya. Beberapa klien besar tuh misalnya kayak Wilmar itu pun ambilnya dari Tabji juga, dan kalau kita lihat sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari adanya polemik harga sawit, minyak goreng, kemudian adanya kekurangan dari logistik juga, itu pun sebenarnya tidak terlalu masalah, Bu, dari Tabji sendiri, karena memang mereka basisnya itu kontrak, Bu. Jadi mau nggak mau ya sudah berjalan, Bu, ketika memang adanya kelebihan suplai minyak, karena memang dulu tuh ekspor itu dilarang, itu kan ada ekses suplai lah, Bu, ya, karena produksi tetap jalan, buah tetap jalan, tetap panen, tapi demand-nya tuh anjlok karena ekspornya ditutup gitu, Bu. Jadi memang kalau Tabji sendiri sebenarnya nggak terlalu pengaruh banyak, karena mereka di bawah kontrak yang sudah disetujui beberapa waktu yang lalu, sehingga kalau bisa kita bilang ada pengaruhnya atau enggak, mereka bilang enggak, Bu. Jadi ya mereka relatif lebih lebih
lebih resisten Bu untuk apa namanya dari polemik harga minyak goreng bersubsidi. Gejolak subsidi nanti cabut, nanti Betul Bu. dikurangin di apa gitu ya. Nah ini mungkin CPO udah beres kali ya, Felix. Ini ada pertanyaan, dijawab singkat aja kali ya. Ini ada pertanyaan, gimana emiten yang mulai akuisisi nikel seperti KKGI? Kamu covering nggak KKGI? Oh, KKGI enggak Enggak. Bu kalau KKGI. Oke, skip ya. MDK cover Bu, MDK Bu. Nah ini ada yang nanya MDKA nih, potensinya gimana? Sama. Oh iya. Kan masuk nikel ya. Masuk nikel. Masuk Ya, nikel, jadi memang batu tua. MDK ini merupakan emiten yang aksi korporasinya cukup akrobat ya Bu ya, dalam artian mereka ekspansifnya cukup besar juga, di mana ketika di awal kita sudah diskusi juga kalau misalnya adanya industri elektrik vehicle yang mana ini menjadi booster dari demand dari nikel, yang mana itu menjadi komoditas yang cukup menarik ya, sehingga NDPK ini juga melihat bahwa adanya peluang di sana Bu, sehingga mereka melakukan akuisisi ya Bu untuk tambang SCM ya, Surya Cita. Saya lupa SCM apa, cuman mereka itu memiliki salah satu tambang nikel terbesar di Indonesia, yang mana kalau kita lihat nilai akuisisinya sangat besar Bu, 5,36 triliun rupiah, yang mana itu tuh apa namanya cukup besar juga, dan juga ketika mereka melakukan ekspansif, mereka juga menerbitkan obligasi Bu ya, kurang lebih 3 triliun rupiah. Tapi kalau misalnya kita lihat dari adanya penerbitan obligasi dan juga ekspansi tersebut, menurut saya ini menjadi hal yang ya oke lah, maksudnya sangat reasonable, dan juga ini menjadi salah satu hal yang prospektif juga, karena memang nikel ini menjadi salah satu komoditas yang di masa depan akan menjadi pusat perhatian bagi industri electric vehicle Bu. Jadi memang ya buat saya ini menjadi salah satu hal yang track proof lah untuk MBK sendiri. Di mana kalau kita bicara kapasitas produksinya ini itu mencapai 38.000 Bu. Jadi kalau misalnya Inco itu 65.000 tahun lalu Bu realisasinya, MBK itu 38.000 ton nikel per tahunnya. Jadi memang apa namanya ya memang ini cukup besar juga, hampir setengah lebih, dan oleh karena itu buat saya ini menjadi salah satu sentimen positif juga bagi perusahaan juga, terutama bagi MDK yang ingin meningkatkan eksposurnya di industri di segmentasi penjualan nikel. Dan selain itu Bu, ada yang penting juga Bu sebenarnya, aksi korporasi MDK di nikel untuk melakukan strategi aliansi Bu dengan brand CATL Bu. CATL ini merupakan produksi EV ya, baterai EV di China juga, yang salah satu yang paling besar juga, dan supplier baterai salah satu supplier baterai listrik paling besar juga di dunia. Dan buat saya ini menjadi salah satu aksi korporasi yang sangat komprehensif Bu ya, di mana AMDK sudah akuisisi lahan tambang nikelnya, dan di satu sisi dia juga sudah melakukan kerjasama dengan CATL itu Bu untuk melakukan pemproduksi baterai listrik di Indonesia, yang mana dari hulu hilirnya itu sudah dapat Bu apa namanya ekosistem komoditas nikel. Nah, jadi memang dibilang MDK ini sangat prospektif ya, sangat prospektif karena memang mereka sangat agresif sekali untuk meningkatkan eksposur di nikelnya Bu, komoditas. Jadi dia kasarnya udah ngambil akuisisi nikel, udah dicariin yang belinya nih udah ada gitu ya. Jadi iya Bu, ya Bu. Jadi udah langsung beli, langsung udah ada yang bayarnya gitu kan ya. Betul, nah terus ini ada lagi nih, Inco ganti partner di Sumitomo Jepang ke Cina, produk smelter nikel berikutnya produksinya bakal naik 3 kali lipat, gimana potensinya? Jadi memang sebelum sama yang China itu Inco atau Vale ini sudah berencana untuk final investment decision dengan Sumitomo, yang mana itu gagal, dan itu sempat menjadi sentimen negatif juga Bu untuk harga saham Inco, sempat ARB juga kurang lebih 2 hari kalau nggak salah ya mungkin 10% lah dari harga tertinggi dari berita itu dirilis ke publik. Dan kalau misalnya terakhir saya dengar, kalau misalnya Inco ini akan semakin lebih cepat Bu untuk penyelesaian dari smelter yang di Mahera itu Bu, yang mana sebelumnya itu 3 tahun, sekarang itu ya mungkin 2 tahun lah Bu ya untuk penyelesaian dari smelternya juga. Dan buat saya memang ini juga menjadi salah satu hal yang berhasil sekali Bu, karena kalau kita lihat dari kapasitas produksinya ini pun ternyata lebih tinggi Bu dibandingkan yang Sumitomo rencanakan sebelumnya bersama Vale yang gagal itu. Dan ini juga menjadi salah satu sentimen positif juga sebenarnya Bu di Inco juga, karena memang ya Inco kan memang
perusahaannya nikel full nikel lah untuk produksi nikel juga, dan ketika memang ya dia juga menjadi salah satu pemain besar di nikel, kemudian punya meter yang paling besar juga, ini juga menjadi nilai tambah bagi bagi Inco juga di industri nikel itu sendiri. Tapi memang kita masih perlu melihat dari progres ya Bu ya, progres dari pembangunan smelter yang rencananya mungkin 2 tahun 3 tahun mendatang Bu. Tapi memang target dari perseroan seperti itu Bu untuk saat ini. Oke, berarti intinya ganti partner, dia ekspansi bikin smelter baru gitu ya, ganti partner, ganti pasangan kan berarti. Nah ini bisa dilihat dirilis di laporan keuangan kapan hasilnya? Kalau itu mungkin ya 3 atau 4 tahun mendatang Bu, ini masih 3 sampai 4 tahun mendatang. Oke. Iya, untuk yang kerjasama dengan China itu sendiri Bu. Tapi sebenarnya kan kita si Inco kan putus sama partner lamanya, ganti partner baru. Nah ini putusnya dengan partner lama, nurunin kinerja dia nggak dari masa transaksi ini? Ya sebenarnya atau nggak pengaruh gitu? Sebenarnya kalau misalnya menurunkan sih enggak Bu, karena memang dengan partner Sumitomo ini si tahap akhir Bu untuk peletakan batu pertama untuk konstruksi awal ya Bu, dengan di lapangannya itu sendiri Bu. Dan memang kalau misal dibilang terhambat sebenarnya enggak juga Bu, karena setelah adanya pengumuman pembatalan kerjasama dengan Sumitomo, 2 atau 3 hari kemudian Inco mengumumkan adanya kerjasama baru Bu dengan partner dari China, yang mana ini sebenarnya cuma pengganti aja Bu, dan pengganti rekan aja, pengganti afiliasinya aja. Dan memang kalau misalnya kita lihat dari timeline-nya itu pun sebenarnya masih sama Bu, kurang lebih 3 tahun lah Bu untuk berarti nggak ada perubahan fundamental dengan pergantian partner. Gitu. Oke, mungkin waktu udah ya Felix ya, udah lewat banyak ya. Oke, terima kasih banyak ya Felix. Nanti kalau ada perlu apa kita bikin segmennya buat update ya Bapak Ibu. Siap. Terima kasih buat kebersamaannya hari ini. Kita udah mau masuk jam trading lagi. Nanti kita sambut kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih Felix. Terima kasih Pak Rizal. Bapak Ibu, sampai ketemu di webinar berikutnya.